Whoa. This is... Check it out, guys. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang sangat menarik nih, dari film yang berjudul The Lorax. Film ini menceritakan sebuah kota yang sama sekali tidak memiliki pohon hijau yang digantikan dengan plastik. Namun ada seorang lelaki yang ingin mengembalikan tanaman hijau ke tengah kota agar mereka bisa hidup layaknya manusia normal. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan di sebuah perkotaan bernama Tinyville, kota yang penuh kepalsuan karena berbahan plastik. Dimulai dari pepohonan yang berbahan bakar baterai, tanaman yang bisa dipompa hingga penduduknya membeli isi ulang oksigen. Hal itu dilakukan karena udara di kotanya sangat tercemar. Dan yang pertama kali mencetuskan seorang pria nih bernama O'Hare. Suatu hari ada sad boy bernama Ted lagi caper di depan rumah gebetannya, dengan sengaja memainkan pesawat kontrolnya hingga jatuh ke sana. Lalu menekan bel rumahnya dan keluar gebetannya bernama Audrey. Dia juga menyuruh Ted masuk untuk menunjukkan karya seninya melukis pepohonan di dinding rumahnya. Pohon sungguhan yang pernah tumbuh di kota ini dan Audrey menyukainya. Dia pun berharap bisa melihatnya lagi, dan apabila ada orang yang membawakannya, Audrey akan menikahinya. Membuat Ted bertekad mencarinya dengan bertanya ibunya cara mendapatkan pohon sungguhan. Ia menurut ibunya tidak bermanfaat, tidak seperti Okamatic yang bisa diatur memakai remote. Tiba-tiba neneknya nimbrung. Ted harus menemui seorang bernama Wansler atau Wans. Dia yang tahu apa yang terjadi dengan pepohonan di Tinyville. Namun jika ingin menemuinya harus membawa keong tua, uang 15 sen dan juga paku. Ted yang sudah mengumpulkan semuanya langsung berangkat. Di saat yang sama, di balon udara O'Hare, dua pegawainya lagi persentase iklan oksigen baru, yaitu oksigen kemasan dalam botol yang bisa digunakan di mana saja. Namun presentasinya diganggu sama bodyguardnya O'Hare. Mereka nginfoin nih kalau Ted tertangkap CCTV meninggalkan kota. Yang saat ini Ted melewati pembuangan limbah, lalu sampai di luar tembok Tinyville. Dia disambut hutan gundul, kemudian Ted lanjut nih jalan memakai skuternya. Hingga Ted tiba di depan rumah yang hanya berdiri sendiri, yang ternyata rumahnya Wans. Begitu memencet belnya mengaktifkan perangkap, ia membawanya ke hadapan Wans yang sudah kakek-kakek bersembunyi di menara dan tertutup kayu. Lalu Wans mengusir Ted pergi, namun tidak dia lakukan karena sudah membawakan apa yang disuruh demi mengetahui tentang pepohonan. Ia membuat Wans bingung nih, masih ada yang peduli dengan pepohonan. Meski begitu, Wans tetap memberitahunya yang berawal dari Wans muda meninggalkan rumahnya demi mencari bahan yang sempurna untuk ciptaannya bernama Tynit. Yang keluarganya sudah tahu Wans akan gagal, namun Wans tetap pergi bersama keledainya menjelajahi dunia. Whoa. This is... Sampailah Wans di lembah yang penuh pepohonan Trufula, yang daunnya sempurna untuk bahan Tynitnya. Lalu Wans menurunkan peralatan menebang pohon, membuat penghuni hutan seperti bebek, ikan dan beruang pada marah. Bahkan berbalik menyerang Wans, namun disogok memakai marshmallow, hingga mereka lupa dengan kemarahannya. Jadi Wans bisa mulai menebang pohonnya. Check it out, guys. Ia mengakibatkan Wan justru membangunkan makhluk gaib kuno.
Dia adalah Lorax, penjaga hutan. Setelah Lorax melihat pohonnya ditebang, dia mengumpulkan batu di sekelilingnya sambil dibantu para hewan. Sedangkan Ted mencabut daun-daun trufulanya. Dia dihampiri Lorax memarahinya sudah menebang pohon. Meskipun begitu, Once menyogoknya dengan marshmallow. Yang Lorax sendiri tidak tergoda, dia malah melepaskan pasak tenda yang didirikan Once. Dan berkali-kali Once memasangnya kembali, bahkan menyatakan akan tetap di sini hingga bahan yang dibutuhkan tercukupkan. Namun di situ Lorax memperingatkannya kalau tidak pergi saat matahari terbenam, dia akan dikutuk. Ya entah kutukannya apa, cerita Once ini berakhir. Lalu meminta Ted datang lagi esok hari jika ingin tahu lanjutan ceritanya. Yang tentunya Ted mau dan memutuskan pulang ke rumah, di mana dia berkhayal memberikan Audrey pohon sungguhan di hari ulang tahunnya. Audrey begitu senang nih dan jatuh cinta pada Ted. Namun khayalnya buyar mengingat dia harus pergi ke rumah Once, tapi ibunya menahannya untuk bermain bersama keluarga. Untungnya si ibu mudah bosan dan permainan berakhir. Lalu Ted langsung menuju pintu luar kota Tinyville, di mana Ted dicegat O'Hare dan juga bodyguardnya. Mereka ini mewanti-wanti Ted kalau ketertarikannya tentang pohon mengancam bisnis oksigennya, yang apabila Ted terus melakukannya, mimpi buruk akan menghampirinya. Karena gerak-gerik Ted selalu terpantau oleh CCTV. Lalu O'Hare menyuruh Ted pulang, namun pulangnya bohongan. Dia pergi ke rumah Once demi mendengarkan cerita lanjutan tentang pohon, di mana Once berhasil menjahit tie knitnya, lalu pergi tidur bersamaan para beruang menggotong kasur keluar. Oh, who taught you guys? Nice and easy. Itulah kutukan Lorax menghanyutkan Once ke sungai, yang justru malapetaka salah satu anak beruang ikut di kasurnya, lalu bekerja sama menyelamatkannya dan hasilnya gagal. Parahnya, kasur Once ini hanyut ke sungai yang arusnya deras. Oh, no. Untungnya batu yang dijatuhkan Lorax tepat sasaran. Namun Once pingsan jadi dibantu oleh alat kejut jantung beruang. Ia membuatnya sadar dan berterima kasih pada Lorax sudah menyelamatkannya. Lorax juga mengakui dirinya lah yang menghanyutkan Once karena tindakannya menebang pohon. Ia mengancam keberlangsungan hidup di hutan. Jadi Once berjanji tidak akan pernah menebang pohon lagi. Setelah itu di pagi harinya Once terkejut. Di rumahnya sudah ada Lorax serta hewan lainnya. Mereka bermalam dan menggunakan barang-barang milik Once. Did you just in my bowl? Okay, I put my lips on. You don't even have a mustache. And what's for breakfast? Namun Once tidak peduli nih, dia mau berangkat menjual tie knitnya di kota yang menurut Lorax seperti sampah. Padahal tie knit mampu mengepel lantai, dijadikan baju renang dan topi. Membuat Lorax yakin benda itu tidak akan terjual. Singkat cerita, Once yang mempromosikan tie knitnya di kota tidak membuahkan hasil. Lalu dia membuangnya hingga mendarat ke kepala wanita dan jadi sebuah topi yang keren. Sedangkan Once pulang ke tendanya, dia yang gagal menjual tie knitnya memilih bermain kartu dan memasak pancake untuk Lorax dan para hewan. Tiba-tiba tendanya bergetar. Once keluar nih dan melihat dari jauh segerombolan orang datang. Mereka ingin membeli tie knit buatannya. Karena saking banyaknya permintaan, Once menelpon keluarganya meminta bantuan. Namun sayangnya cerita Once berhenti, memperlihatkan Ted pergi bersama neneknya dan tak sengaja bertemu dengan Audrey. Lalu Audrey pulang ke rumah. Betapa terkejutnya lukisan di dindingnya dihapus oleh O'Hare. Hal itu juga dirasakan Ted. Jalan menuju rumah Once ditutup. Untungnya Ted berhasil melewati temboknya dan dia membawakan marshmallow untuk Once. Akhirnya cerita pun berlanjut. Rombongan keluarga Once yang menaiki van sudah tiba, lalu mendirikan tenda yang merusak pepohonan. Membuat Lorax marah dan mengusir keluarga Once. Namun di situ Once membela keluarganya karena hanya mereka yang siap membantu perusahaannya untuk berkembang. Yang artinya Once membutuhkan lebih banyak pohon. Ia mengecewakan Lorax sebagai penjaga hutan. Dan benar aja ibunya protes cara mencabut daun dari pohon trufula membutuhkan waktu yang lama. Jadi si ibu menyarankan menebangnya saja. Di situ Once pun menurut.
Lalu keluarganya mulai menebang pohon. Di situ Lorax mencoba mencegahnya dan meminta Once untuk berhenti. Sayangnya Once hanya berdiam diri. Hingga bisnis Once lancar jaya, dia memiliki pabriknya sendiri bersamaan limbahnya yang mencemari lingkungan. Namun dia tidak peduli, dia lebih mementingkan para pelanggan menyukai Tinitnya. Dengan begitu terkumpullah cuan no limit. Meskipun harus membabat pohon Trufula hingga habis tak tersisa. Tinggal Once menikmatinya nih. Lalu datanglah Lorax menghampiri Once. Dia ini menagih janji Once yang dibuatnya untuk tidak menebang pohon. Membuat Once jengkel. Dia sudah sesukses ini dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Padahal pohon Trufula terakhir yang tersisa sudah tumbang. Barulah Once di sini tertampar nih fakta dia bukan apa-apa tanpa pohon Trufulanya. Saat itu juga bisnisnya bangkrut bersamaan seluruh keluarga pergi meninggalkannya. Begitupun para hewan mereka tidak bisa tinggal di lembah yang sudah tercemar. Mereka pergi mencari tempat tinggal baru. Hanya tersisa Lorax yang ikutan pergi ke langit. Membuat Once merasa bersalah, sebagai gantinya dia menutup diri di menara. Namun dia yakin nih Ted yang peduli dengan pohon bisa mengubah keadaan. Dengan menanam benih Trufula terakhir di tengah kota supaya orang-orang melihat. Lalu Ted kembali ke kota yang dijaga kucing robot. Untungnya Ted menabrak dengan skuternya. Dia pun rusak tapi kameranya masih aktif. Begitu Ted sampai di rumah untuk persiapan menanam, ibunya memanggil. Dan ternyata O'Hare serta bodyguardnya datang ke rumah. Lalu O'Hare menyuruh si ibu menyiapkan kue agar dia bisa meminta benihnya pada Ted, yang tentunya Ted pura-pura tidak tahu. Mau tidak mau O'Hare dan bodyguardnya memaksa mengecek kamar Ted, di mana mereka tidak menemukannya. Yang ada kemarahan si ibu, mereka mengacau di rumahnya dan langsung mengusirnya. Syukurnya benih itu ada di nenek Ted, bahkan sudah tumbuh tunasnya. Tiba-tiba datanglah Audrey. Ted ingin menunjukkan nih padanya benih pohon Trufula terakhir. Lalu mengajaknya bersama menanamnya di tengah kota. Ternyata di mobil ibunya Ted tidak ada siapapun. Karena saat ini Audrey, Ted dan neneknya lagi bonceng tiga menuju ke tengah kota. Untungnya Ted berhasil meloloskan diri dari O'Hare, lalu menaiki lift dan ingin menanam benihnya di rooftop. Apesnya pencapit O'Hare mengenai kipas menerbangkan benihnya. Terjadilah aksi rebutan benih itu. Hingga benihnya masuk ke galon dan mobilnya O'Hare menabraknya bersamaan galon yang berjatuhan. Sialnya O'Hare mengambil galon yang ada benihnya. Namun berhasil direbut Ted, Nenek dan Audrey. Mereka langsung pergi ke taman patung O'Hare, di mana mereka mencari tanah terlebih dahulu. Untungnya si nenek inisiatif menggerakkan alat berat, menjatuhkan kepala patung O'Hare hingga merusak lapisan tanah palsunya. Di situ Ted tinggal menanam benihnya di hadapan orang-orang. Sayangnya datanglah O'Hare menjelaskan keburukan dari pohon. Mereka mengeluarkan getah, kotor, membawa semut beracun dan lebah yang bisa membahayakan anak-anak. Parahnya dia menjatuhkan daun seenaknya. Namun di situ Audrey menentang itu semua. Kalau daun pepohonanlah yang memberikan oksigen secara gratis. O'Hare yang takut orang-orang menyadari dibodohi olehnya menyuruh orang-orang menangkap Ted. Tapi Ted kabur menaiki alat berat untuk menjebol tembok Tinytville, di mana terlihat hutan yang gundul dan penduduknya harus tahu kalau keadaan di kotanya bisa sama. Asal mereka memulai kebiasaan baru dengan menanam pohon. Ia membuat O'Hare ketar-ketir nih, dan syukurnya semua orang satu suara dengan Ted. I'm just the O'Hare delivery guy. Our son Wesley kinda glows. Larry and I am 3. I remember when trees were everywhere. Lalu semua berbondong-bondong ke taman pusat kota mengantarkan Ted menanam benihnya di sana. Sedangkan O'Hare disingkirkan dan dimulailah hari baru bagi kota Tinytville. Di akhir film, Once merusak kayu penutup jendelanya. Dia bersyukur nih Ted berhasil membuat perubahan. Bahkan dia keluar rumah menyirami pohon Trufulanya yang membuat penjaga pohonnya kembali, yaitu Lorax. Nah itu tadi alur cerita dari film The Lorax. Gimana Sleeper? Seru banget kan film The Lorax ini?
Selain seru, film ini juga ada pesan moralnya nih yang disampaikan bahwa kita harus tetap menjaga ekosistem dunia dengan menjaga dan menanam pohon hijau untuk kelangsungan hidup umat manusia. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.